Universitas dari Sistem Kesehatan California terdiri dari banyak operasi klinis termasuk 5 pusat medis yang mendukung pengajaran klinis di University of California. Sistem kesehatan terdiri dari banyak klinik program, yaitu Universitas Kedokteran dan Kesehatan Sekolah, juga telah menangani lebih dari 3 juta pasien pengunjung setiap tahunnya. Pusat medis menyediakan berbagai pelayanan kesehatan dalam komunitas mereka dan merupakan lokasi untuk pengembangan dan pengujian teknik diagnostik dan terapeutik yang baru. Secara kolektif, pusat-pusat ini merupakan salah satu sistem perawatan kesehatan terbesar di dunia. Kantor Pusat Layanan Risiko University of California bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perusahaan manajemen risiko (IRM) secara menyeluruh, mengidentifikasi dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak risiko, mengembangkan pusat keunggulan untuk mengelola risiko, menyusun biaya reducing, dan meningkatkan keselamatan dengan mengeksekusi ide-ide baru dan rencana strategis dalam cara cepat guna mendukung misi universitas, mengajar, riset, pelayanan publik, dan perawatan pasien. Program Manajemen Risiko Perusahaan. Sistem University of California memulai inisiatif IRM sebagai keputusan untuk mengadopsi Komite Organisasi Sponsor atau COSO. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi pada tahun 1995 dan dalam wakil Kanselir UC untuk bisnis dan keuangan menerima rekomendasi audit internal untuk mengadopsi COSO sebagai kerangka kerja terpadu pengendalian internal untuk universitas. Pada tahun 2004, masuknya COSO, manajemen risiko perusahaan, ke dalam modelnya menyebabkan perekrutan Chief Risk Officer atau CRO yang bertugas menanamkan risiko perusahaan manajemen. Chief Risk Officer yang sebelumnya telah menerapkan IRM untuk perusahaan yang diperdagangkan, untuk belajar tentang operasi dan budaya universitas dan mengidentifikasikan kegiatan IRM apa yang sudah ada di tempat dan di mana ada kesenjangan. Dan apa yang akan menjadi pendekatan terbaik untuk menerapkan IRM? Kunjungan dilakukan ke semua kampus dan pusat medis, dan pemimpin dari berbagai departemen dan disiplin ilmu dikumpulkan bersama-sama dan bertanya, bagaimana Anda tahu apakah Anda melakukannya dengan baik? Lalu, data apa yang kamu punya untuk memberitahukan bagaimana kamu melakukannya? Kepemimpinan jelas adalah mampu mengartikulasikan tujuan mereka dan risiko yang dapat berdampak pada tujuan tersebut. Tetapi, data untuk pengukuran dan pemantauan tidak tepat waktu, terutama ad hoc, tahunan, dan manual. Informasi yang dikumpulkan melalui pertemuan-pertemuan ini penting untuk memahami dan mengembangkan indikator kinerja utama (KPI) yang nantinya akan menjadi komponen penting dari program IRM. Apa itu KPI? Umumnya, rencana strategis atau operasi akan mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis dan tujuan utama suatu organisasi. Faktor keberhasilan kritis adalah area yang organisasi harus fokus dan melakukannya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien. Contohnya mungkin memenuhi ekspektasi klien. KPI berasal dari faktor keberhasilan kritis dan mendefinisikan faktor keberhasilan kritis ini ke dalam kriteria yang lebih bermakna. Misalnya, faktor keberhasilan kritis dari meningkatkan produktivitas. Mungkin memiliki KPI seperti biaya, kualitas layanan, waktu siklus, perampingan proses, dan pengurangan duplikasi atau pengerjaan ulang. Seberapa sering KPI dapat diperbaharui? KPI dapat diperbaharui sesering data tempat data yang diambil diperbaharui. Beberapa contoh, informasi klaim, setiap hari informasi penggajian, bulanan penjadwal konstruksi, dan triwulanan. Bagaimana perbaikan diukur dengan KPI? Perbaikan diukur dengan melihat rasio antara periode waktu relatif untuk mengambil risiko, misalnya di bidang kompensasi pekerja.
laju data yang didapat sama dengan jumlah cedera relatif terhadap jam kerja. Selanjutnya, panel IRM dibentuk untuk mengembangkan strategi IRM. IRM termasuk perwakilan manajemen dari kantor presiden, kampus, dan sistem kesehatan. CRO bersama dengan panel IRM yang diakui bahwa mengingat kompleksitas operasi universitas dan desentralisasi umum layanan dan informasi, teknologi perlu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko. Strategi keseluruhan adalah mengembangkan data yang dapat mengelola informasi yang sudah dikumpulkan oleh berbagai grup, program yang ada, dan inisiatif di seluruh sistem-sistem informasi manajemen risiko atau ERMIS. Setelah dikonsolidasikan dalam satu lokasi, data kemudian dapat digunakan untuk menganalisis proses, risiko, dan kontrol di seluruh sistem. Ketika ERMIS sedang dikembangkan, CRO yang menugaskan biaya risiko untuk dapat mengukur dan memantau keberhasilan program ERM. Yang pertama, risk sum. Diadakan dengan lebih dari 100 peserta, dan biaya diberikan kepada peserta untuk mengurangi biaya risiko sebesar 16% dalam 24 bulan. Bagaimana? Di puncak program Be Smart About Safety atau BSAS diluncurkan yang pertama dari banyak inisiatif yang berfokus pada pencegahan dan pengelolaan risiko. Universitas tidak hanya memenuhi biaya ini, tetapi juga melampauinya dengan memenuhi target hanya 18 bulan. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung Enterprise Risk Management, University of California terus mengembangkan sistem informasi Enterprise Risk Management atau disingkat ERMIS, sistem yang fleksibel dan dinamis untuk memberi pemangku kepentingan kampus di berbagai tingkatan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan bisnis secara tepat waktu dan efektif. ERMIS pada dasarnya mendemokratisasikan informasi karena memiliki kemampuan untuk menyediakan data dan laporan penting kepada personil di semua tingkatan dan lokasi universitas. Karena data yang terintegrasi menjadi lebih kaya dan penggunaan yang lebih luas, nilai ERMIS telah tumbuh dengan cara yang kreatif. ERMIS dimulai dengan alat penilaian risiko sederhana dan diperluas untuk mencakup dashboard pelaporan tentang area utama risiko, kontrol dan platform pelacakan akuntabilitas, alat mitigasi dan pemantauan risiko, serta kemampuan survei. Semua alat ini dapat digunakan secara mandiri atau saling bergantung, memungkinkan untuk kemampuan analisis kuantitatif yang lebih baik, peningkatan kemampuan analitis dan pelaporan, dukungan untuk tata kelola risiko terkemuka, dan proses kepatuhan. Visibilitas seluruh sistem dengan fleksibilitas lokal, serta skalabilitas tanpa beban tambahan pada staf University of California. Kelompok Enterprise Risk Management menganggap ERMIS sebagai alat penting untuk mengidentifikasi dan memahami risiko. Sistem ini juga akan mendukung pemantauan pengendalian internal dan akuntabilitas, memberikan informasi berharga kepada pengawas dan auditor internal. Kemampuan ini menurunkan keseluruhan biaya risiko di seluruh institusi. Pembuatan laporan otomatis dalam ERMIS meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Redundansi dikurangi dengan pembuatan laporan otomatis yang tersedia bagi mereka yang perlu mengetahuinya. Memiliki laporan yang sama atau serupa yang dikembangkan dan dipelihara bermanfaat dari berbagai pengetahuan di berbagai divisi, departemen, sekolah, kampus, pusat kesehatan, dan lainnya. Presiden Kantor Layanan Risiko telah mengembangkan program untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kerugian. Untuk program tanggung jawab medis dan rumah sakit, Layanan Risiko mengembangkan program potongan premium pada tahun 2006 hingga 2012 yang dikenal sebagai Program Resep Tanggung Jawab Profesional atau PLPP, yang dirancang untuk mendorong inisiatif pengurangan risiko yang bertujuan untuk mengurangi biaya risiko bagi rumah sakit dan sekolah. Program ini mendorong pencegahan kerugian klinis dan keselamatan pasien serta rumah sakit dan kelompok medis yang dihargai untuk mengembangkan dan melaksanakan inisiatif khusus. PLPP adalah contoh yang baik untuk menyebarkan konsep bahwa setiap orang adalah manajer risiko. Ini menempatkan kendali kerugian di tangan individu yang bertanggung jawab atas hasilnya. University of California Professional Medical and Hospital Liability Program adalah komponen terbesar kedua dari biaya risiko University of California. Pusat Kualitas dan Inovasi Kesehatan Universitas California atau CHKI telah membentuk sistem untuk mendorong inisiatif yang dirancang untuk menciptakan budaya perbaikan dengan dukungan Dewan CHKI yang terdiri dari 5 CEO pusat medis akademik, 6 dekan sekolah kedokteran. Untuk dana hibah prakarsa pencegahan kerugian dikembangkan secara lokal dengan potongan maksimum 2% dari premi. Untuk pusat kesehatan dan departemen sekolah, alokasi premi dengan potongan maksimal 4% dari premi. Untuk adopsi dan implementasi EMMI dengan potongan maksimal 2% premi. Untuk penggunaan teknologi untuk mencegah spons bedah yang ditahan
BRIN, ERM dan Pusat Kesehatan Kualitas dan Inovasi. Pada Januari 2013, Kepala Kantor Risiko Universitas California dan Direktur Pelaksana Pusat Kesehatan dan Inovasi Kesehatan dikabarkan baru membuka usaha. Pengembangan manajemen risiko perusahaan ERM di dalam sekolah ditujukan pada redesign malpraktik medis. Proyek ini harus mempertimbangkan isu yang menciptakan frekuensi tertinggi dan tingkat keparahan klaim malpraktik dalam fasilitas universitas. Perusahaan gabungan berusaha untuk mendanai proyek-proyek fakultas kesehatan dan staf yang menggunakan pendekatan sistem berbasis bukti untuk mengurangi risiko bahaya pada pasien. Sumber daya nasional akan menyebarkan dan menambahkan review dan manajemen sesuai dengan sebelum putaran pendanaan tahun ini, dengan proyek-proyek yang akan diselesaikan pada 30 Juni 2015. Selanjutnya, nilai informasi kesehatan yang tersimpan ke estimator. PHIVE menerapkan metodologi praktis untuk kesehatan pribadi yang dilindungi informasi untuk menghitung biaya potensial atau aktual dari data pelanggaran ke organisasi. Tujuan dari alat baru ini adalah untuk memahami dampak keuangan dari pelanggaran PHI sehingga mereka dapat mengevaluasi dan mengurangi investasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko data pelanggaran. Hal itu bisa jadi mengakibatkan konsekuensi yang merusak reputasi. Yang pertama, kehilangan pasien. Yang kedua, kehilangan pelanggan saat ini. Yang ketiga, kehilangan pelanggan baru. Yang keempat, kehilangan mitra strategis. Yang kelima, kehilangan staf. Jika itu terjadi, dampaknya bisa lebih besar terhadap reputasi. Berbagi melalui media sosial atau lainnya berarti meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang pelanggaran. Risiko adalah bagian yang melekat dan penting dari organisasi apapun. Ketika mengatur risiko dengan tepat, risiko mendorong pertumbuhan dan peluang. Jika manajemen risiko perusahaan IRM adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan mengendalikan setiap kegiatan organisasi untuk mengurangi dampak risiko modal organisasi, pendapatan, dan operasional, maka masuk akal bahwa IRM adalah suatu alat dalam strategi manajemen. Beberapa tahun terakhir telah menjadi suatu tantangan secara finansial bagi universitas. Namun, bahkan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, universitas telah terbentuk kemajuan signifikan dalam mengurangi paparan risiko, sehingga memungkinkan kampus untuk memfokuskan dolar mereka yang terbatas pada misi pengajaran, riset, dan layanan publik. IRM terlihat di universitas sebagai proses perbaikan berkelanjutan dan telah diintegrasikan ke dalam bekerja lebih cerdas dan inisiatif. Ini tidak hanya berfokus pada pengembangan stafnya saja, tetapi mendorong perkembangan profesional dari mereka di kampus dan memberikan KTT risiko dan webinar sebulanan. Sehingga, perangkat dan informasi yang disediakan oleh layanan risiko memungkinkan kepemimpinan kampus dan pusat medis untuk berorientasi pada tindakan dan mampu menerapkan program cepat yang akan menghasilkan dampak langsung. Prinsip penuntun dalam semua pekerjaan yang dilakukan layanan risiko adalah mendukung misi universitas berupa pengajaran, riset, dan pelayanan publik serta perawatan pasien.